Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan bicarakan mengenai teknik perawatan mekanik dengan pokok bahasan transmisi rantai. Transmisi rantai juga berfungsi untuk memindahkan tenaga, putaran, atau torsi. Berikut ini gambar perbandingan antara transmisi sabuk gigi atau timing belt dengan transmisi rantai 3 jalur. Pemakaian transmisi rantai antara lain digunakan pada kendaraan roda 2, digunakan pada sepeda, digunakan juga pada konveyor. Transmisi rantai juga digunakan pada mesin gergaji tangan atau handsaw. Kemudian juga rantai digunakan pada vertical conveyor. Rantai digunakan juga pada alat berat seperti pada ekskavator dan juga digunakan pada tang-tang militer. Di pemakaian rantai itu juga digunakan pada industri kayu lapis, kendaraan roda 2, industri kelapa sawit, industri baja, industri milk, juga digunakan pada heavy duty truck. Berikut disampaikan perbandingan antara transmisi rantai dengan transmisi yang lain, misalnya dengan gear, dengan tali, dengan sabuk. Transmisi rantai memiliki keunggulan apabila dibandingkan dengan transmisi yang lain. Misalnya mengenai efisiensi, transmisi rantai adalah mendapatkan predikat excellent atau sangat baik. Juga didasarkan pada ketahanan terhadap keausan, rantai juga memiliki tingkat sangat baik. Terhadap ketahanan terhadap oli, juga rantai memiliki ketahanan yang sangat baik. Jenis-jenis transmisi rantai jenis transmisi rantai dinyatakan dalam nomor rantai. Misalnya di sini Renault 60. Nah, Renault menunjukkan manufakturnya, rantainya bernomor 60. Ini adalah rantai Subaki dengan kode RS60. Subaki adalah pabrik pembuatnya, RS60 adalah nomor rantainya. Jenis-jenis ukuran rantai dilihat dari pitnya atau jarak pinnya, itu ada nomor rantai 25, nomor rantai 35, nomor rantai 40, nomor rantai 41, 80, 100, 120, 140, 150, dan lain sebagainya.
setiap nomor ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ya. Rantai dengan nomor 25 memiliki pitch atau panjang pitch atau panjang kisar 1/4 inci. Untuk nomor 35 memiliki pitch 3/8 inci. 41 memiliki pitch setengah inci. 42 juga setengah inci. 40 3/5 inci. 50 5/8 inci. 60 3/4 inci. 80 adalah 1 inci. 100 pitchnya 1/4 inci. Rantai 120 memiliki pitch atau panjang kisar 1,5 inci. Ini juga menunjukkan ukuran misalnya 25, 4 inci dan seterusnya. Untuk rantai yang bernomor 240 memiliki pitch 3 inci. Dilihat dari jumlah rangkaian, ada yang disebut dengan rantai single atau simplex, double atau duplex, triple atau triplex. Ini adalah rangkaian rantai dengan simplex, jadi satu alur, satu rangkaian. Ini adalah duplex, 2 rangkaian, 1 dan 2. Triplex, 3 rangkaian. Tapi ada juga yang 4 rangkaian atau quadruplex, 5 rangkaian atau quintuplex, 6 rangkaian adalah sextuplex, 8 rangkaian adalah octaplex, 10 rangkaian adalah decaplex. Konstruksi rantai. Nama-nama bagian dari komponen rantai, misalnya ini adalah bagian penanya atau pin, ini adalah rollnya, ini adalah penghubung luar, ini penghubung dalam, dan ini adalah pada bushingnya. Kalau dinyatakan dalam istilah standarnya, ya ini maksudnya inner plate, outer plate, kemudian ini outer link, adalah pin, juga ada connecting link plate, ada spring clip. Jarak dari sumbu pin satu dengan sumbu pin lain disebut dengan pitch. Lebarnya ini. Ya, jadi kalau diistilahkan di sini adalah W adalah tebalnya, H adalah tingginya, pitch adalah jarak dari sumbu satu dengan sumbu yang lain, diameter pin, ini tadi adalah P adalah jarak bagi atau pitch, L adalah jari-jari roll, W lebar rollnya, tebal plat, lebar plat, diameter pena. Ukuran rantai didasarkan kepada tenaga perancangan yang dipindahkan dengan putaran. Seperti juga pada pemilihan sabuk V, pemilihan sabuk gilir. Jadi tergantung berapa tenaga perancangan yang dipindahkan dan putaran ahli. Ini adalah grafik yang menunjukkan pemilihan rantai. Horizontal menunjukkan
putaran pada sprocket yang kecil, yang vertikal menunjukkan tenaga perancangan yang dipindahkan. Di sini adalah untuk yang simplex, ya, yang ini adalah skala tenaga perancangan untuk simplex, tenaga perancangan untuk yang double, dan ini rangkaian yang 3 rangkaian, yang ini adalah untuk yang 4 rangkaian. Misalnya tenaga yang dipindahkan 10 kilowatt, ya, satu rangkaian 10 kilowatt, kemudian putarannya 500 rpm. Jadi putarannya di satu rangkaian berarti diambilkan yang ini, skala yang tenaga perancangan yang ini, berarti berapa? 10 ya. Jadi ini kita tarik ke kanan, ya. Kemudian kita cari absisnya, berarti 500 rpm. Nah, itu ya, kemudian kita tarik 10, 500 yang ini. Jadi adalah nomor rantainya adalah 60 ya, pertengah di sini. Jadi antara 60 dan 50, jadi boleh dipilih karena masih di daerah 60, maka dipilih adalah yang nomor rantai 60. Ya, jadi. Kemudian bagaimana menentukan panjang rantainya? Ya, ini adalah konstruksi dari penggerak rantai. Misalnya yang satu memiliki diameter pitch D1 atau memiliki jumlah gigi Z1, kemudian diameter D2 memiliki jumlah sprocket Z2, kemudian ya jarak sumbunya adalah L. Ya, jarak sumbunya ada L. Hubungan antara roda dan pitch adalah keliling dari diameter pitch sprocket dibagi dengan jumlah gigi. Nah, kemudian rantai bahwa jarak sumbu dinyatakan dalam jumlah mata rantai atau jumlah gigi, itu bahwa panjang atau jarak sumbu dalam milimeter atau dalam inci dibagi dengan pitch dalam inci atau milimeter. Kemudian panjang rantainya, ya karena tadi ya, adalah pitch adalah panjang rantai dalam inci atau milimeter dibagi dengan panjang rantai yang dinyatakan dalam jumlah gigi atau jumlah mata rantai. Jadi panjang rantai LC dalam milimeter atau inch adalah pitch dikalikan dengan panjang rantai yang dinyatakan dalam jumlah mata rantai atau jumlah gigi. Kalau pitch-nya adalah milimeter, maka panjang rantainya juga dalam milimeter. Kalau pitch-nya dalam inci, maka panjang rantainya juga dalam milimeter. Panjang rantai dapat dihitung, yaitu panjang rantai dalam satuan jumlah gigi atau jumlah mata rantai
dapat dihitung dengan set 1 ditambah set 2 dibagi 2, jumlah gigi pulih sproket 1 ditambah jumlah gigi sproket 2 bagi 2, ditambah 2 kali jarak sumbu yang dinyatakan dalam mata rantai atau gigi, ditambah lagi set 1 dikurangi set 2 dibagi 6,28 kuadrat dibagi dengan jarak sumbu yang dinyatakan dalam jumlah mata rantai atau jumlah gigi. Sehingga ini adalah LC dalam inci atau milimeter adalah pitch dikalikan dengan panjang rantai yang dinyatakan dalam jumlah mata rantai atau jumlah gigi. Bagaimana cara melepas rantai? Setiap rantai pasti ada ujungnya, itu ada pengikat pengunci yang disebut dengan circlip. Ya, dicari, diperiksa mana ujung dari sambungan rantai tersebut, di situ ada circlip penguncinya. Pelepasan rantai dilakukan dengan pelepasan circlip atau pengunci dengan menggunakan tang khusus seperti ini, yaitu ujung tang atau plier yang satu menekan pada pin ya, pen atau pin, kemudian yang lain pada ujung circlip. Ya, ini ya. Kemudian kalau ditekan, maka circlip akan lepas. Setelah circlip lepas, maka dilakukan dengan pelepasan penghubung luar, juga dengan tang khusus yang sama. Ini ya. Tarik. Setelah itu dilakukan dengan pelepasan eksternal link dengan menggunakan tang khusus atau pakai dengan tangan biasa. Ya. Kekencangan rantai. Standar kekencangan rantai dinyatakan dalam lenturan. Ya, dan juga dipengaruhi oleh jarak sumbunya. Ya, misalnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah lenturannya. Dan nanti diukur dengan vernier caliper atau pakai mestar kecil juga bisa. Dipengaruhi oleh jarak sumbu. Ini disebut dengan rendutannya adalah C. Jadi tidak menggunakan gaya. Cukup dengan ditarik dengan tangan, ditekan dengan tangan. Nanti berapa lenturan yang terjadi. Untuk menentukan lenturannya digunakan atau menggunakan tabel berikut, yaitu horizontal menunjukkan jarak sumbu dibagi 100, kemudian ini lenturan dua arah, maksudnya dua Z tadi ya, di ke bawah dan ke atas. Misalnya jarak sumbunya 500 mm, ya berarti ini 500 dibagi 100 berarti 5, maka ini ditarik,
Nah, kemudian nanti di sini memotong garis grafik, kemudian ditarik di sini, maka di sini akan menunjukkan lendutannya dua arah adalah 30. Nah, ulangi, 5 tarik di sini, kemudian ditarik ke kiri, maka ini adalah 30. Itu tapi untuk dua arah. Sehingga satu arahnya adalah 15. Jadi kembali lagi, nah ini harus 15. Kalau masih lebih besar dari 15, itu artinya masih kendor. Tapi kalau dari kurang 15 mm, berarti itu kekencangan. Untuk mengendorkan atau mengencangkan, ada setting skrunya yang dipasang pada rumah bantalannya. Ini harus 30. 30 untuk dua arah, ke bawah maupun ke atas, hingga satu arahnya hanya 15. Standarnya untuk jarak puli yang 500 mm. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara memeriksa rantai? Cara memeriksa rantai adalah karena kerusakan adalah pada keausan pada pinnya, maka kalau setiap pin mengalami kerusakan, maka akan terjadi clearance-nya tambah besar. Maka caranya adalah direnggangkan, ya, direnggangkan, kemudian nanti berapa panjangnya, kemudian nanti juga yang satu dimepetkan. Maka akan terlihat keausannya. Atau diposisikan dalam horizontal atau lengkungannya. Apabila lengkungannya terlalu besar, maka itu menunjukkan juga keausannya pada setiap pin itu tinggi. Ya. Lalu bagaimana cara sprocket alignment atau penyebraisan sprocket? Sama seperti pada puli-puli V maupun puli-puli gigi, bahwa cukup dengan menggunakan mistar baja. Bahwa ini kalau kita menggunakan mistar baja ini berarti ada 4 titik yang harus bersinggungan. Apabila 4 titik bersinggungan, berarti itu artinya sudah sebaris. Nah, ini ya, kalau ini seperti juga sama pada sabuk puli, ya, pada sabuk V puli. Nah, ini adalah paralel misalignment, ini adalah angular misalignment. Nah, jadi menggunakan mistar baja caranya. Terus 4 titik harus bersinggungan. Ini adalah contoh dikatakan bahwa alignment sudah benar. Kemudian bagaimana pelumasannya? Pelumasannya, jenis pelumasnya itu tergantung dari temperatur kerja atau temperatur lingkungan. Misalnya kalau temperaturnya min 5 sampai plus 5, cukup menggunakan SAE 20, 5 sampai 40 derajat Celcius 3S menggunakan kelas SAE 30, 40 sampai 50 menggunakan SAE 40, 50 sampai 60 menggunakan SAE 50. Ya, pelumasannya dapat dengan cara menggunakan kuas atau beras. Ya, dilakukan ini
sambil membersihkan, dilumasi. Ya, schedule-nya adalah setiap 8 jam. Atau dengan menggunakan tetes untuk yang otomatis. Menggunakan sistem tetes maksudnya. Atau menggunakan dengan bak celup. Atau menggunakan dengan dish. Ya, otomatis juga. Atau menggunakan dengan spray. Tergantung dari konstruksinya masing-masing. Di chain atau rantai pun harus dilumasi untuk mengurangi keausan yang terjadi baik pada rantai maupun sprocketnya. Saudara-saudara sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lain kali disambung lagi dengan modul yang lain, dengan pokok bahasan yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.